Apa kabar kawan? Selamat berjumpa kembali. Kabar duka datang dari Malaysia ketika kapal yang ditumpangi pekerja migran Indonesia atau PMI ditembaki oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM. Peristiwa tersebut terjadi Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 03 waktu setempat. Menurut Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, Minggu 26 Januari 2025, peristiwa tersebut terjadi di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Menurut Christina, saat itu kapal yang ditumpangi PMI melintas dan langsung ditembaki oleh pasukan APMM. Akibat penembakan itu, 1 orang PMI meninggal dunia dan 4 lainnya dalam kondisi kritis. Kementerian Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia mengecam tindakan APMM yang dinilainya berlebihan dalam menggunakan kekuatan senjata. Kita patut mencermati lebih serius kasus ini karena digunakannya kekuatan negara untuk menghadang orang luar yang ingin masuk ke Malaysia. Tentu kasus kematian PMI di luar negeri bukan yang pertama, namun dalam kasus ini perlu mendapat perhatian lebih karena digunakannya kekuatan senjata oleh institusi negara Malaysia. Sekalipun PMI yang masuk ke Malaysia ilegal, tidak melalui jalur semestinya atau tidak membawa dokumen-dokumen yang diperlukan, tetapi tetap saja tindakan penggunaan senjata merupakan tindakan ilegal yang sangat menciderai hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Kita bisa menganalogikan ketika masuk pengungsi ilegal dari negara lain, apakah juga harus digunakan kekuatan senjata untuk mengusir atau menolaknya? Kita perlu mempertanyakan apakah penembakan seperti itu merupakan kebijakan Malaysia atau hanya spontanitas pasukan di lapangan yang mungkin karena kondisi dan situasi, mengingat waktu kejadiannya pada saat dini hari. Tetapi apapun alasan Malaysia, pemerintah Indonesia harus melakukan protes keras agar peristiwa serupa tidak terulang. Terlebih peristiwa masuknya tenaga kerja Indonesia ke Malaysia secara ilegal bukan hal pertama. Kejadian semacam ini sudah sering kali terjadi dan sering juga memakan korban. Tetapi umumnya korbannya karena misalkan tenggelam, terkena ombak, atau karena faktor lainnya. Peristiwa digunakannya kekuatan senjata, penembakan terhadap kapal yang masuk ke Malaysia, ini baru terjadi dan kita berharap peristiwa tersebut bukan karena sebuah kebijakan. Artinya ketika Malaysia menerapkan kebijakan seperti itu, menembaki siapapun yang masuk ke wilayahnya tanpa izin, tanpa dokumen, maka kita pun bisa membalas tindakan tersebut. Karena bukan rahasia lagi, banyak juga pelintas batas dari negara lain yang memasuki kawasan Indonesia, baik yang statusnya sebagai pengungsi maupun orang-orang yang ingin melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Apakah kemudian kita boleh langsung menembaknya? Apakah tentara atau pihak keamanan kita boleh langsung mengeksekusi di tempat? Dalam hubungan antar negara kan ada hal-hal yang disepakati bersama untuk saling melindungi. Bahwa kemudian terjadi pelanggaran, kita menghormati hukum yang berlaku di negara masing-masing. Artinya ketika mereka melanggar, silakan diproses secara hukum, diadili melalui pengadilan.
bukan langsung ditembaki, langsung dieksekusi di tempat. Jadi kita berharap sekali lagi pemerintah Indonesia melakukan protes keras. Peristiwa ini juga bisa menjadi cerminan bagi kita bersama, terutama terkait pengiriman pekerja migran ke luar negeri, terlebih pekerja migran yang unskilled, yang dipekerjakan di ruang-ruang domestik. Pemerintah mestinya sudah berani menyetop pengiriman tenaga kerja unskilled ke luar negeri, karena dalam beberapa kasus mereka inilah yang rentan untuk dieksploitasi, rentan menjadi korban kejahatan kemanusiaan, dan rentan terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum, baik karena ketidaktahuannya maupun karena ketidakmampuannya. Sebagai bangsa yang katanya sudah maju, ingin menjadi pemimpin dunia, mestinya sudah waktunya kita menghentikan pengiriman tenaga kerja yang unskilled, yang bekerja di ruang-ruang domestik yang jauh dari perlindungan hukum. Meskipun kita tahu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap pekerja-pekerja migran yang bekerja di wilayah domestik melalui MOU, melalui kerjasama bilateral dan sebagainya, tetapi posisi mereka tetap saja lemah, dan kita sebagai bangsa mestinya juga sudah mulai malu mengirim perempuan-perempuan hebat kita ke luar negeri untuk bekerja di sektor domestik. Memang bukan pekerjaan mudah, kita paham. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, baik yang memiliki skill maupun yang unskill, menjadi bagian dari pengurangan pengangguran di dalam negeri, karena negara belum mampu menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan angkatan kerja yang tersedia, sehingga pekerjaan-pekerjaan seperti sektor domestik di luar negeri masih menjadi salah satu solusi untuk mengatasi hal itu. Bayangkan sejak tahun 60-an ya, 1960-an, kita sudah mulai mengekspor tenaga kerja yang bekerja di sektor domestik tadi, yang dulu disebut TKW, namun kemudian mengalami berbagai perubahan sebutan, bahkan sempat dijuluki sebagai pahlawan devisa dan lain-lain. Tapi kan yang dibutuhkan kita sebagai rakyat bukan sebutan-sebutan artifisial seperti itu. Kita membutuhkan tindakan nyata dari negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri, menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, sehingga mereka tidak perlu pergi ke luar negeri dengan atau tanpa skill yang memadai. Keberadaan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jangan diartikan sebagai sarana untuk mengesahkan, untuk melegalkan pengiriman tenaga kerja unskilled ke luar negeri. Mestinya keberadaan kementerian ini untuk bagaimana mendorong atau memulai proses peralihan dari tenaga kerja sektor domestik ke sektor-sektor industri. Pemerintah harus mulai berpikir serius untuk menangani keberadaan tenaga kerja unskilled, apapun sebutannya, karena sebutan itu tidak mengubah apapun, tidak menjadikan mereka kemudian seorang pahlawan ya, yang ketika pulang kemudian dieluk-elukan, diberi tanda jasa gitu. Itu penyebutan artifisial sebagai tempat
negara berlindung dari ketidakmampuannya menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita menyampaikan duka cita mendalam pada keluarga korban penembakan oleh APMM di perairan Ru, Malaysia. Terima kasih.